Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang bisa berjumpa dengan Saudara di NDC Podcast pada episode kali ini. Dan episode kali ini adalah episode yang spesial karena kita akan membahas mengenai core. Apa itu core? Core itu adalah sistem penggembalaan di gereja lokal kita yaitu NDC. Dan telah hadir bersama dengan kita core leader, satu core leader dan satu member dari core, dan hari ini kita akan gali bersama-sama mujizat yang diterima. Dan let's talk about core. Langsung saja kita sambut bersama-sama Kezia dan Lena. Oke, shalom Pastor. Shalom guys. Shalom. Pertama-tama mau ucapin thank you atas kehadiran kalian bisa mampir di podcastnya NDC. Mungkin boleh kenalan dulu umur, status, pekerjaan atau I don't know, terserah silakan. Oke, aku Kezia, jadi core leader mungkin udah 2 tahun ya. Untuk usianya sekarang 27 tahun, kesibukannya sih pegawai swasta aja. Pegawai swasta, Oke. Kalau aku namanya Lena, sekarang bekerjanya sebagai nakes, perawat, statusnya single, usianya 27 tahun. Oke. Udah 2 tahun tadi katanya ya jadi core leader. Iya betul, Pastor. Berapa orang yang dipimpin sama kamu? Kemarinnya sih 20-25, tapi baru aja multiplikasi, jadi sekarang membernya sekitar 15. Oh jadi awalnya itu kamu mimpin core sebelum pecah, sebelum multiplikasi itu 25? Iya, sekitar itu. Oh banyak banget. Iya, makanya harus multiplikasi, Pastor. Oke. Ya. Itu umur-umur yang kamu pimpin semuanya di bawah kamu atau yang di atas? Kebetulan sebagian besar memang di bawah aku. Jadi range-nya itu 20 sampai 27 tahun lah gitu. Oke. Jadi yang core leader itu adalah Kezia, Iya. dan Lena adalah member dari core-nya Kezia. Iya, betul ya? Betul. Gimana selama ini kan voluntarily secara volunteers melayani sebagai core leader dan time-nya kan very demanding ya. Apa waktunya dari segi waktu itu kalau ada orang mau cerita malam-malam harus siap, ada orang mungkin ada member kamu butuh bantuan langsung kamu support. Apa yang kamu rasakan selama menjadi core leader? Mungkin pasti kendala ada ya pembagian waktu kayak gitu, kayak kadang mungkin ketika member butuh ya kita harus siap gitu. Cuman so far puji Tuhan sih sangat bersyukur sih, maksudnya bisa melayani Tuhan karena ya aku merasa kayak ini bagian kecil aja yang bisa aku lakuin buat ngebales kasihnya Tuhan gitu. Cuman ya so far enjoy sih so far. Happy. Ada pasangan support? Pasangan support, kebetulan pasangan saya juga core leader. Oh oke. Iya, jadi sama-sama melayani di core sih. Oh tapi core yang sama atau core yang berbeda? Jadi dulu dia main tim saya dan multiplikasinya adalah dia yang pegang gitu. Jadi ketemunya Bapak Ibu dan Saudara semuanya, ketemunya di core. Ketemunya di core, puji Tuhan. Join core Saudara. Ini bonus, selain itu tuh emang kadang-kadang dapat berkat yang luar biasa. Bonus. Kezia dapat pasangan ya. Iya. Wah, tapi belum nikah, baru pacaran ya? Iya, baru pacaran. Udah berapa lama pacaran? Kita baru jalan 6 bulan sih, Pas. Tapi ketemunya di core ya? Iya, ketemunya di core. Lena udah ikut core-nya Kezia berapa lama? Sudah ikut 1,5 tahunan. Oh, udah lama juga ya? Kan kamu bilang kamu 2 tahun. Iya, 2 tahun. 1,5 tahun. Iya, Oke. kurang lebih. Happy? Sangat happy. Sangat happy. Oke. Kita hari ini membahas pengalaman yang dialami Lena ya, khususnya ya. Karena Lena itu pernah mengalami satu titik yang menurut saya cukup berat. Saya pun kemarin pas lagi core leaders meeting kan kalau nggak salah kamu cerita ya. Iya, betul. Saya lihat foto-fotonya, wah ini it's hard ya, not easy, nggak gampang. Yes. Titiknya sangat rendah. Mungkin apa yang Lena alami bisa diceritakan ke podcast ini? Oke, baik. Di sini saya coba mau cerita pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, tentunya tidak lepas dari support komunitas core, karena pada saat saya terkena sakit itu secara tiba-tiba. Awalnya cuma sakit gigi aja, dikasih obat, dan tiba-tiba juga saya terkena Stephen Johnson syndrome. Itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Itu dari 10.000 orang mungkin 1-2 orang yang selamat. 10.000 orang yang kena maksudnya? Iya, betul. Jadi dari 10.000 orang yang kena, apa namanya tadi?
Stephen Johnson Syndrome. Steven Johnson Johnson Syndrome itu syndrome. penyakit. Itu adalah suatu reaksi alergi obat Oke. yang terlalu berlebihan. Bisa terjadi karena imunnya sedang turun juga atau obatnya juga terlalu keras. Akan membuat reaksinya terlalu berlebihan sehingga dapat merusak banyak organ maupun organ dalam maupun di luar juga. Itu cukup Oke. membahayakan dan bisa menyangkut jiwa juga. Jadi dari 10.000 orang yang terkena, tadi apa namanya? David? Stephen Johnson Syndrome. Steven Johnson Stephen Johnson Syndrome. Syndrome. Dari 10.000 orang yang terkena, hanya 1 dan 2 orang yang selamat. Betul. Dan kamu terkena penyakit ini. Betul. Itu secara tiba-tiba karena sebenarnya hanya mau mengobati sakit gigi aja, tapi ternyata Tuhan izinkan harus melewatin yang namanya Stephen Johnson Syndrome. Oke. Pada saat saya dia didiagnosa tersebut, sebenarnya agak kurang jelas juga waktu disebutin itu, karena di situ kondisinya sudah mulai turun, tiba-tiba udah demam tinggi, sudah tidak bisa beraktivitas, lemas, terus pernafasan juga sulit dan harus dibawa ke rumah sakit, harus melewati masa-masa kritis juga. Pada saat sehari dirawat inap itu awalnya tidak apa-apa. Waktu semalam dirawat itu perburukannya terlalu cepat. Jadi saya harus disupport oksigen, mata juga udah nggak bisa melihat, dia lengket. Sorry gimana? Apa? Matanya mulai lengket karena dia itu oke. kan menyerang selaput yang lembut. Mata itu termasuk selaput yang lembut, penglihatan di dalamnya. Jadi itu mulai merusak, mulai mukanya juga mulai lepuh seperti yang ada di gambar. Ini awal dari saya waktu masuk rumah sakit. Terlihat masih oke, matanya masih oke. Cuman ini sudah mulai matanya buram, udah nggak bisa Lengket melihat. kamu bilang tadi ya? Iya, agak sulit buat ngelihat juga. Terus di mulutnya itu udah mulai lepuh di dalam. Lepuh tuh kayak sariawan atau enggak? Betul, sariawan full di dalam, dari Full? dalam sampai tenggorokan. Maksudnya full itu satu mulut gitu? Iya, Wow. ngomong sulit, nggak bisa, pokoknya sakit sekali. Itu kayak luka kena garam, lebih. Kalau saya rasa itu lebih rasanya. Terus nggak hanya itu, badannya lemas, udah nggak bisa mikir juga, udah nggak mampu. Terus setelah itu sehari dirawat inap, saya harus masuk ke ICU karena kondisinya sudah sangat berbahaya untuk nyawa ya. karena harus disupport oksigen dan resikonya itu saya harus terpasang alat bantu yang harus dilubangi di sini secara medis. Waktu itu saya melewati masa-masa kritisnya dengan kondisi mukanya sudah hancur. Ini yang tersorot hanya muka ya, cuma sebenarnya seluruh badan. Boleh aku lihat coba? Boleh. Aku lihat ya bentar ya. Wow. Aduh, Itu aku ngilu ngeliatnya loh. ya itu rasanya sangat sakit dan nggak bisa nggak bisa diungkapin. Pada saat melewati hal tersebut, kayak waktu masuk di ICU itu saya juga nggak tahu kondisi saya seperti apa, nggak tahu persis. Yang penting saya hanya bisa mendengar, mata nggak bisa ngelihat. Oke. Ini mulut juga nggak bisa ngomong, makan juga harus dibantu dengan selang makan, dibantu oksigen juga. Dan pada saat itu saya hanya mengandalkan telinga untuk bisa mendengar. Dan puji Tuhan sekali, saya sangat bersyukur saya sudah join ke KOR. Karena kenapa? Dari salah satu member di KOR juga, itu atas nama Damai, itu dia sahabat saya juga. Saya udah anggap adik saya sendiri yang mengajak saya untuk join ke KOR. Dan pada saat itu dia bantu infokan ke Keisha, KOR leader, nginfokan bahwa saya sakit. Oke. Dan pada saat itu juga hari Minggu pagi, kata Damai karena waktu itu saya nggak tahu jam, nggak tahu waktu, saya merem terus, saya nggak tahu, pokoknya kondisinya setengah sadar juga, setengah sadar lah pokoknya. Dan Keisha datang, tapi Keisha nggak bisa ketemu saya, dia hanya bisa lihat di jendela karena saya harus masuk ke ruang intensif yang khusus isolasi. Tapi boleh nggak aku ambil satu step ke belakang, satu langkah ke belakang. Pas kamu ngalamin ini, keluarga tahu? Keluarga yang tahu hanya kakak. Yang apa? Sorry? Kakak. Hanya yang tahu cuman kakak. Iya, saya belum
nggak mengizinkan orang tua tahu karena kondisi mereka secara kesehatan kurang baik. Kalau ada berita yang tidak baik, nanti shock bisa lebih fatal. Oh, jadi pas kamu mengalami ini semua yang tahu cuman kakak kamu. Iya. Kakak kamu ada di situ juga dong? Gak ada. Kebetulan saya di sini merantau. Oke. Jadi mereka ada di Jawa sana, di by phone aja infokan kabar kondisi saya gitu. Terus pas kamu ngalamin ini semua, kamu kan cuma bisa merem denger doang kan? Ya. Yang kamu pikirin tuh apa? Yang aku pikirin jujur yang sebenarnya di hati karena kondisinya kayak udah nggak bisa mikir juga, terus ngangkat tangan juga nggak bisa, kayak setengah sadar. Terus yang saya ingat itu hanya di hati kayak gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kayak oke ya Tuhan, kalau memang Tuhan izinin aku sakit, kalau nggak lama di dunia udah nggak apa-apa. Toh Tuhan juga udah berfirman kan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pada di titik itu kayak, saya sangat bersyukur ada Roh Kudus yang berbicara seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara manusiawi sempat hampir menyerah kayak karena saya juga belajar tentang medis. Stephen Johnson ini sulit untuk sembuh dan bahkan bisa cuman hitungan hari dia bisa langsung meninggal gitu. Karena saya tahu teorinya, jadi pasti tentunya takut sekali, takut, shock. Tapi Roh Kudus ingetin ada firman itu benar-benar masih teringat dan sangat membekas. Luar biasa. Pada momen itu kamu udah siap ya? Pada Kalau momen sampai- itu, iya. Pasti kepikiran, aduh kayaknya lewat nih gua nih. Iya, Pasti ada pikiran itu dong? pasti. Pada saat itu iya. Karena memang benar-benar nafas susah. Nafas susah, udah nggak ngomong juga nggak bisa. Dengar juga, kadang dengar kadang enggak. Setengah sadar juga. Iya. Terus ada core leader kamu yang luar biasa Iya. datang ya? Dia datang, terus sapa Lena, gitu dia doain. Terus di situ meskipun saya nggak bisa sapa juga, nggak bisa ngejawab, cuma di situ saya dikuatin. Wah Tuhan makasih ya Tuhan, kayak Tuhan mengirimkan orang-orang baik, orang-orang yang penuh roh yang datang hadir support, benar-benar itu menguatkan jiwa saya yang awalnya kayak ya udahlah, kayak ada firman dibilang Tuhan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cuman tetap hatinya kayak ya udahlah, kayak nggak terlalu bersemangat pada saat dikunjungin, kayak jadi kayak oke, aku harus tetap bertahan, aku harus buktikan bahwa Tuhanku lebih besar daripada penyakitku. Gitu melalui dia datang support. Wah, pas Kezia datang, kamu sendirian atau bareng core member yang lain? Jadi aku dikabarin kan itu malam ya kondisinya. Jadi dikabarinnya memang dari Damai, anak kor juga, dia bilang Kak Lena nih masuk ICU gitu. Dan waktu itu aku langsung share ke grup dan aku bilang yuk kita support. Mau support doa atau kita besok jenguk bareng-bareng, yang bisa jenguk, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita support doa. Dan itu sih yang aku lihat Tuhan bekerja secara luar biasa ya, maksudnya lewat komunitas. Kayak ketika aku jenguk, itu member-member yang lain ikut jenguk gitu. Nggak aku minta secara langsung, nggak aku suruh secara langsung, tapi mereka benar-benar tergerak. Dan bahkan aku jenguk itu siang, bahkan sorenya tuh ada yang jenguk sendiri dengan inisiatif sendiri, kayak oh ya ini aku di rumah sakit, Kak Lenanya di ruangan apa ya, kayak gitu. Dan even tadi yang Lena bilang juga, kita nggak bisa ketemu langsung karena memang ya dia diisolasi, jadi kita cuma bisa lihat lewat kaca. Tapi semuanya gantian masuk dan bener-bener ngasih support ke dia sih, bener-bener. Dan even kita tahu dia nggak bisa lihat grup ya, itu chat di grup itu bener-bener rame banget, banyak yang kayak ayo Kak Lena cepet sembuh ya, semangat segala macem. Itu sih luar biasa. Wah keren banget. Terus keren banget sih ini, luar biasa sekali ya. Jadi dari yang titik itu kamu tahu kamu disupport sama core kamu, dari core leader, core member, itu perlahan apa kamu punya kesehatan itu naiknya mulai membaik itu kapan? Benar, ini yang jadi harus saya share. Ini benar-benar mukjizat Tuhan karena dari mereka datang, jadi teman-teman core itu benar-benar hampir setiap hari mereka datang ganti-gantian. Setiap hari? Iya, ganti-gantian. Jadi Haleluya. ini berdua, nanti ini sendiri. Pokoknya saya selalu terhibur dengan kehadiran mereka. Dan
dan semakin semangat di situ sangat berpengaruh untuk pemulihan juga. Dan dokternya secara lisan juga sampaikan, ini kamu luar biasa Lena. Wow. Kamu bisa sembuh dengan waktu yang sesingkat ini. Itu keajaiban. Dia bilang keajaiban. Terus saya cuma bilang, iya dong dokter, kan aku banyak teman-temanku di sini support, teman-teman gereja gitu. Jadi ya bagus lah, tanpa kamu ada semangat kayaknya susah Len kamu buat sembuh gitu. Iya. Jadi itu perlahan mulai naik tuh. Iya. Kan kamu bilang sempat nyawa hampir lewat ya. Iya, Pas betul. kamu nggak bisa susah nafas, susah ngeliat, cuma bisa denger. Kapan kamu mulai bisa denger? Kapan kamu mulai bisa melihat dan mulai membaik itu? Mulai membaik itu udah mulai agak sedikit melihat itu 1 minggu setelah di ICU. Jadi 4 hari kan di ICU. Terus setelah itu coba dirawat di isolasi biasa. Di situ udah mulai buka mata sedikit-sedikit. Cuman meskipun sakit sekali sih, sakit. Cuman kadang-kadang kalau teman datang kayak kepengen ngeliat gitu mukanya. Jadi gimana ya, kangen juga sama mereka ngobrol. Jadi agak sedikit dipaksa udah mulai bisa. Jadi kapan dokter bilang you are good to go? You udah. By the way ini sekarang udah sembuh. Kamu sembuh atau gimana nih? Belum. Kalau dibilang sembuh totalnya belum. Cuman kalau pemulihannya ya kalau dibilang udah 60%. Wah, puji Tuhan. Dan Puji Tuhan. Haleluya, ini luar biasa. dokternya juga sebenarnya bingung juga. Oh ya? Wah, kamu benar-benar pasien satu-satunya saya yang selamat dan pemulihannya cepat banget. Wow, dokternya bilang kamu pasien satu-satunya yang selamat. Iya. Dari Dari pasien yang ada di rumah sakit itu. Jadi ini emang khusus Steven Johnson punya hospital atau? Bukan. Bukan. Semua penyakit ada di situ, cuman saya pasien yang selamat aja dari situ. Wow. Dari Steven Johnson itu. Dokternya sangat hati-hati. Jadi kayak apapun itu Lena kamu harus kasih tahu ke saya. Jadi supaya saya bisa lebih cepat untuk bisa bantu treatment kamu lebih baik. Wah, luar biasa loh. Luar biasa. Jadi saudara, perlahan-lahan kondisinya Lena membaik tuh ketika core leader Keisha dan membernya itu menghampiri ya, mendoakan, Iya, beri penguatan. Yang kamu rasain apa sih pas kamu datang? Kamu ngerasa apa? Kayak merasa semangat kah ngelihat dia kayak gitu, atau sedih kah, atau ini mujizat nih Tuhan nyatakan, atau gimana ya? Apa yang kamu rasakan? Jujur pertama kali dikasih tahu damai terus dikasih tunjuk fotonya kaget. Karena hari sebelumnya tuh aku chatan sama dia dan dia cuma bilang iya sakit gigi aja dan mau dikasih obat lah segala macam. Terus tiba-tiba kayak gitu dan kondisi parahnya tuh benar-benar cepet ya Len ya. Dan waktu di ICU tuh aku ngeliat benar-benar kayak wow, kasihan ya. Pertamanya pasti itu sih yang muncul, kasihan. Tapi nggak tahu kenapa kayak dari ya mungkin Tuhan ya yang ingetin. Maksudnya Tuhan ingetin kayak tenang aja, ini bakal jadi kesaksian yang luar biasa buat hidupnya Lena. Haleluya. Itu sih yang bikin aku jadi kayak aku nggak takut sih, dan benar-benar nggak takut, dan benar-benar ngeliat dia juga punya iman yang besar, dia semangat juga. Jadi aku juga makin kayak oke, Tuhan, maksudnya apapun yang Tuhan mau pakai lewat sakitnya Lena ini, biar Tuhan pakai, biar jadi kesaksian dan cerita untuk orang-orang gitu sih. Wow, luar biasa loh. Ketika dokter bilang you are good to go, bisa meninggalkan rumah sakit, apa yang kalian rasakan? Wah, seneng banget sih kayak wah ini kalau bukan karena Tuhan gak bisa. Dan jujur semua orang yang melihat perkembangan saya itu kayak kaget, semuanya kaget. Kayak wah kok bisa gitu. Padahal gitu. Terus saya cuma bilang, iyalah kan aku punya Tuhan gitu. Kayak dengan bangga, maksudnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus juga. Saya jawabnya kayak gitu. Iya dong, kan punya Tuhan. Teman-temanku support gitu. Jadi dengan bangga aku sampaikan itu aja. Teman-teman core juga wah bersorak-sorai kali ya. Pas tahu udah boleh keluar, udah melewati masa kritis. Iya, dan kita kan update terus ya di grup kayak Lena udah bisa makan nih pelan-pelan, udah bisa. Ya teman-teman benar-benar support, dan ya pertama kali di Akor pun kita kayak happy banget sih. Kayak bener wah Lena bisa balik core lagi, bisa join lagi. Kita happy banget sih. Wah, puji Tuhan. Kalau nggak salah ada fotonya tadi ya. Ini foto pas ini nih. Ini foto apa nih yang ini? Itu sudah mulai perbaikan. Udah Udah. Dari Itu 2 bulan setelah di rumah sakit. Oh, kamu 2 bulan di rumah sakit? 1 bulan di rumah sakit. Oke. Sekarang pemulihannya udah mulai 4 bulan, jalan 4 bulan. Oke. Ini pas sudah bulan Bulan kedua. atau ini pas sudah keluar? Ini Belum.
bulan kedua. Kalau keluar dari rumah sakit masih mukanya udah masih hancur. Hancur, oke. Masih enggak ini. Wah, tapi amazing ya. Wow. Bener-bener. Jadi core itu sangat membantu kamu ya untuk memberi semangat. Betul, sangat membantu Pastor. Kalau nggak ikut kur kayaknya menyerah sih, kayaknya udah deh, kayak nggak ada gimana ya, kayak udah siapa yang mau sakit yang sangat berbahaya itu gitu. Ya. Mungkin ada nggak 1-2 kalimat yang kamu mau kasih tahu ke orang-orang yang mungkin belum join core, apa yang kamu rasakan? Kalau dari saya, karena saya masih muda, carilah komunitas rohani yang baik dan benar. Baik yang benar seperti apa? Seperti Core yang saya ikutin. Karena itu membuat saya mempunyai arah hidup yang jelas, bisa protect diri dari berbagai macam pengaruh dunia, dan itu membuat iman saya semakin bertumbuh. Itu aja. Oke, puji Tuhan. Keja, jadi ini jadi cerita yang luar biasa nih. Pasti Pastor. Keren banget loh. Tuhan juga memakai hidupmu sehingga Lena bisa pulih. Kan katanya semangat karena core-nya pada support ya. Luar biasa. Sekarang core masih berjalan? Core masih berjalan Pastor. Lena di core-nya kamu atau di core-nya pacar? Di core saya. Di core-nya kamu ya. Ada ini enggak? Jadi multiplikasi sekarang 15 orang ya? Iya. Kesulitan enggak megang core? Pasti ada tantangannya lah ya Pastor. Namanya kita komunitas dengan anak-anak yang backgroundnya beda, sifatnya berbeda. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri Apa lah. yang paling ribet buat kamu? Yang paling sulit? Apa ya? Mungkin kadang member takut nih ditonton iya, member-member ya. saya. Member nonton ya? Berarti gak usah jawab deh. Oke. Bukan challenge ya. Apa yang membuat kamu tuh keep on going? Keep on going untuk menjadi core leader walaupun terkadang kamu capek, kamu lelah. Oke, selain tadi aku bilang kayak ini sedikit yang bisa aku lakuin, tapi selama 2 tahun ini mimpin core, kayak apa ya, core aku kan kebanyakan memang anak-anak muda ya, dan aku ngeliat banget, maksudnya di generasi-generasi sekarang itu banyak banget anak-anak yang terhilang. Entah itu dia nggak tahu tujuannya kemana, atau mungkin mereka nggak ngerasain kasih juga, nggak nemuin kasih itu di keluarga, di sekitar mereka, atau mungkin dengan zaman sekarang nih yang tekanannya tinggi banget buat anak muda, mungkin umur segini udah bisa beli ini itu, kadang bikin mereka itu stres gitu. Dan aku kenapa aku keep on going, karena pengen sih untuk jadiin core ini sebagai perpanjangan kasihnya Tuhan aja, supaya tadi anak-anak yang ngerasain kehilangan, stres, nggak tahu arah, itu bisa ngerasain kasihnya Tuhan lagi, dan at the end mereka nemuin semangat hidup lagi, nemuin pemulihan lagi dalam kehidupan mereka. Itu sih yang bikin aku keep on going. Ya, salah satu contohnya juga Lena ini sih. Iya. Ini kan bikin hati kebakar Iya, lagi ya. iya, Bener betul, gak sih? betul. Aku aja dengernya kayak, let's go. Iya kan? Iya. Iya, dan ya amazing loh yang kamu alamin. Ya lewat semangat dari core dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa saudara, kamu nggak perlu ngelewatin semuanya sendirian. Ya kamu bisa join core, join teman-teman yang bisa support kamu. Kalau misalkan mau mampir ke core leader KJ juga boleh. Boleh. Ya kan? Boleh Ya, dong. boleh dong. Tapi jangan rame-rame nanti. Nanti multiplikasi cepet banget gini. But anyway, ada nggak tadi kan Lena udah kasih pesan-kesan. Dari KJ mungkin ada 1 patah 2 patah kata terakhir untuk yang menyaksikan hari ini. Oke, buat aku sih komunitas rohani itu sangat penting sih menurut aku, dan bener banget cari komunitas yang nggak cuman happy doang, tapi carilah komunitas yang memang ya berdasarkan sama kebenaran. Kenapa? Karena ketika komunitas itu berdasarkan sama kebenaran dan di situ kita bisa ngerasain kasihnya Tuhan lagi, maka pasti akan terjadi perubahan hidup di dalam kehidupan kita, entah itu perubahan karakter dan juga pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Dan kenapa penting banget? Ya karena dunia ini makin jahat guys, dunia ini ya makin disesatkan juga. Jadi kita butuh banget teman-teman yang bisa support, teman-teman yang bisa nguatin, teman-teman yang bisa negur kita, ngingetin kita. Jadi ya jangan takut buat ikut core juga. Sometimes kan mungkin kita ngerasa
kadang tuh kalau mau join core, join komunitas kayak takut, males. Tapi itu mungkin salah satu caranya iblis juga untuk ngintimidasi kita, karena ya iblis nggak suka ketika kita bersama-sama, karena ketika kita bersama-sama kita lebih kuat, kita lebih bisa bertumbuh. Iblis lebih suka kita sendirian karena lebih mudah diserang gitu. Jadi jangan takut buat join core dan coba dulu aja sih buat join. Itu aja sih Pastor. Sekali lagi, thank you so much Keija, thank you so much Lena udah mau datang hari ini. Dan aku berdoa supaya cerita kamu ini jadi kesaksian. Dan banyak orang diberkati dari hidup kamu ya. Dan bagi saudara jangan lupa untuk share konten ini, subscribe di YouTube channel ini. Kalau saudara punya ide atau saudara mau dengar konten apa yang saudara mau dengar, bisa kasih masukan di kolom komentar. See you and God bless you all.